Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tentang dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem pemerintah Indonesia dan Inggris. Indonesia dan Inggris memiliki sejarah budaya serta letak geografis yang sangat berbeda. Namun, kedua negara ini menerapkan pendekatan yang unik dalam menjalankan sistem pemerintahan mereka. Sistem presidensial di Indonesia dan sistem parlemen monarki di Inggris memiliki karakteristik masing-masing yang menarik untuk dipelajari. Misalnya, sistem pemerintahan di Indonesia terinspirasi oleh model dari Amerika Serikat, di mana presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sementara itu, Inggris adalah negara dengan sistem monarki konstitusional yang menjadi panutan bagi banyak negara di dunia, termasuk Australia dan Kanada. Dengan memahami sistem pemerintahan, kita bisa tahu bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan besar, dan bagaimana pemerintah melayani rakyatnya. Nah, sebelum kita mulai, coba pikirkan pertanyaan ini. Menurut kalian, apa yang lebih penting dalam sebuah pemerintahan? Stabilitas, keterwakilan, atau stabilitas dalam pengambilan keputusan? Yuk kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari Indonesia. Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidental dengan arti bahwasanya presiden di sini memiliki dua peran, yaitu yang pertama sebagai kepala negara, yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden akan langsung dipilih setiap 5 tahun oleh rakyat melalui sistem pemilu. Berikut merupakan fakta menarik tentang pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah struktur pemerintahannya. Presiden memiliki kabinet yang terdiri dari menteri-menteri, yang dimana para menteri tersebut bertanggung jawab langsung kepada Pak Presiden, bukan kepada parlemen. Sedangkan parlemen di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD, yang mana kedua lembaga ini akan membentuk MPR, yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi. Yang kedua adalah secara sistem. Indonesia memilih presidental sejak mereka merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa awal kemerdekaan, Soekarno, presiden pertama Indonesia, memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sistem ini terus berkembang dengan beberapa penyesuaian, terutama setelah reformasi pada 1998. Kemudian ada bukti dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan eksekutif. Pemilu langsung yang kita kenal saat ini mulai diterapkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002. Sekarang kita beralih ke sistem pemerintahan Inggris. Inggris dikenal memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dipadukan dengan sistem parlementer. Dalam sistem ini, raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara simbolis, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Adapun fakta-fakta penting mengenai sistem pemerintahannya dapat kita bahas dalam 4 bagian utama. Yang pertama, struktur pemerintahan. Kedua, sejarah sistem. Ketiga, unsur parlemen. Dan yang terakhir adalah bukti. Pertama, kita bahas tentang struktur pemerintahan. Kepala negara Inggris saat ini adalah Raja Charles III yang menjalankan peran simbolis dan seremonial. Sebagai contoh, Raja membuka sesi parlemen, tetapi tidak ikut campur dalam kebijakan. Sementara itu, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang memimpin kabinet untuk menjalankan fungsi eksekutif. Perdana Menteri dipilih oleh partai mayoritas di House of Commons atau Dewan Rakyat. Selanjutnya adalah sejarah sistem pemerintahan Inggris. Perubahan besar dimulai pada tahun 1215 dengan ditandatanganinya Magna Carta, yang pertama kali membatasi kekuasaan raja. Perjalanan ini berlanjut dengan Revolusi Agung pada tahun 1688 yang melahirkan Bill of Rights. Dokumen ini memberikan kekuasaan lebih besar kepada parlemen, menandai peralihan Inggris dari monarki absolut ke monarki konstitusional. Yang ketiga adalah unsur parlemen. Parlemen Inggris terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama, House of Commons, yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Dan kedua, House of Lords, yang berisi bangsawan serta tokoh-tokoh yang diangkat oleh raja atau pemerintah. Kedua bagian ini memiliki peran penting dalam menyusun undang-undang serta menjalankan sistem demokrasi di Inggris.
terakhir, kita membahas bukti dari perkembangan sistem ini. Setelah pemberlakuan Bill of Rights, Raja Inggris tidak lagi memiliki hak untuk memveto keputusan parlemen. Selain itu, pada tahun 1721, Inggris mencatat sejarah baru dengan menunjuk Sir Robert Walpole sebagai Perdana Menteri pertama, yang menandai dimulainya sistem parlementer modern. Dengan perpaduan monarki konstitusional dan sistem parlementer, Inggris menunjukkan bagaimana tradisi dan demokrasi dapat berjalan seiring dalam pemerintahan modern. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat perbedaan antara kedua sistem pemerintahan ini. Berikut adalah perbedaan singkatnya. Dari aspek kepala negara Indonesia sendiri, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Inggris, raja atau ratu sebagai simbolis tanpa kekuasaan politik nyata. Untuk aspek kepala pemerintahan, di Indonesia, presiden memimpin langsung pemerintahan, sedangkan Inggris dipilih oleh parlemen. Dalam aspek pemilu atau pemilihan umum, di Indonesia dilakukan secara langsung untuk presiden dan parlemen. Sedangkan di Inggris dipilih langsung untuk parlemen dan Perdana Menteri dipilih langsung oleh partai mayoritas. Dalam aspek sejarah, Indonesia mulai merdeka sejak tahun 1945, sedangkan Inggris sudah menggunakan sistem monarki sejak abad ke-9 dan mulai menggunakan sistem parlementer pada tahun 1688. Demikian pembahasan kita tentang perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia dan di Inggris. Setiap sistem tertentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang sesuai dengan sejarah, budaya, dan kebutuhan negara. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sistem parlementer di Inggris atau presidensial di Indonesia lebih cocok untuk menghadapi tantangan di masa depan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya.